Ya, tafadhal mazkur. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah ma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in, serta seluruh umat yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul kiamah. Yang sama-sama kita hormati para guru-guru kita, para asatidz, para orang-orang tua kami, tentunya segenap aparatur pemerintah, baik dari kepolisian, dari Polsek, atau juga dari Kapolres, wakilnya dari Polres, dan juga dari pemerintah. Kita ada hadir bersama kita Bapak Haji Mishan Samsuri, semoga Allah selalu berikan sehat walafiat juga, dan juga tentunya banyak yang lainnya, para artis, para aktor, semuanya, walaupun saya tidak sebut, tapi insyaallah semuanya selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Wabil khusus tentunya sahibul majlis, sahibul makan, sahibul hajah, yaitu guru kita, karena beliau di sini bukan dikenal sebagai artis, sebagai ustadz, soalnya penceramah juga, yaitu Bang Madin Musyawarah, yang insyaallah besok Sabtu akan mengadakan perjalanan ibadah umroh. Insya Allah perjalanan beliau dari berangkat sampai pulangnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga yang ditinggal dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan umrahnya dijadikan umrah makbulah, wa sa'yan mashkura, wa dhanban maghfura, wa tijaratan lan tabura, wa amalan salihan makbula. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tentunya kepada hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, semoga yang hadir di sini semuanya juga nanti ketularan, bisa berangkat semuanya insya ibadah haji atau umroh. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, di kesempatan malam ini saya tidak berpanjang lebar, tapi mengingatkan saja untuk yang berangkat dan yang belum berangkat. Bukan tidak berangkat, tapi belum. Karena kalau tidak ntar nggak berangkat. Tapi kalau belum berarti tinggal nunggu insya Allah. Untuk yang berangkat, dan juga ini semua umum, bahwa untuk supaya umrah kita menjadi umrah yang makbulah, adalah yang pertama perlu diingatkan ikhlasun niyah. Ini yang pertama, baik orang umroh atau orang haji, yang pertama modalnya apa? Ikhlas. Karena innamal a'malu binniyat. Karena ada juga yang umroh niatnya pengen apa? Foto-foto doang. Ada yang pengen selfie-selfiean doang. Orang lagi pada selfie depan Ka'bah, saya pengen juga selfie doang dikitnya. Orang lagi tawaf dia muter-muter, dia megang handphone begini. Nah ini yang model begini, ya Allah, cuma dapat selfie doang. Insya Allah ikhlasun niyah. Bukan hanya untuk ibadah umrah dan haji, tapi apapun ibadah. Ini kita yang hadir di sini, kumpul di sini, pahalanya siapa yang paling gede tergantung daripada niat. Kalau yang niatnya dapat berkah, dapat berkah. Kalau niatnya dapat berkat, dapat berkat. Berkat sama berkah beda. Nah, jadi tergantung niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Nah, ini tentunya insya Allah baik Bang Haji dan kita semuanya dalam melakukan ibadah apapun kita ikhlaskan niat karena Allah Subhanahu. Maaf Bapak Ibu, ada yang waktunya sebenarnya belum dibilang mampu, tapi maksain juga untuk berangkat umroh, bahkan haji ada juga, sampai nyicil-nyicil. Duitnya baru apa? Uang muka baru 2 juta, pulangnya puyeng. Kenapa? Sebenarnya jangan. Ini memang ya sebagian ulama membolehkan umroh pakai apa?
umroh talangan nyicil dulu. Ada sebagian membolehkan, tapi kebanyakan ulama jangan, karena kalimat apa? Haji itu liman istata'a ilaihi sabila. Kira-kira kalau pulang dari umroh tenang tuh. Tapi kan kalau baru nyicil sekian pulang dari umroh kan puyeng. Mikirin cicilan. Beda kalau kita ngumpulin belum berangkat semangat, tapi kalau dia berangkat lemes pasti. Makanya insya Allah bukakan kita rizki dan Allah mudahkan kita semua bisa berangkat umrah dan haji, amin ya rabbal. Yang kedua yaitu ibadah itu supaya bisa diterima harus ngikuti Nabi. Kalau di dalam ibadah umrah atau haji, khudu anni manasikakum, harus ngikuti Nabi. Begitu juga kita di dalam ibadah, kalau mau diterima ibadahnya harus ngikutin Nabi. Kata bapak-bapak, kayaknya jam 10 nih, besok subuh takut terlambat. Udah dah, niat sekarang deh sholat subuh duluan 2 rakaat. Jadi besok tidurnya enak sampai siang aman. Boleh nggak kira-kira? Kan niat rakaat ikhlas lillahi ta'ala, ikhlas sholatnya. Diterima apa nggak diterima? Nggak diterima walaupun ikhlas, karena nggak ngikutin cara Nabi. Nggak jam segini sholat subuhnya, ntar. Nah, karena walaupun ikhlas tapi harus diiringi dengan ngikuti Rasulullah sallallahu alaihi, kullu amalin la yuqbalu illa bin niyyah wa la tuqbalu niyyatu illa bil ikhlas wa la yuqbalul ikhlas illa bi mutaba'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amal itu tidak diterima kecuali harus ada niat. Niat tidak diterima harus ikhlas. Ikhlas tidak diterima kecuali harus ngikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga haji, umrah harus ngikutin Nabi manasiknya. Dan setiap orang mau pergi umrah atau haji pasti sudah dikasih manasik haji dan umrah. Nah, yang terakhir bagi yang berangkat adalah selain niat ikhlas, yang kedua ngikut Rasul, yang ketiga jaga mulut. Nah, jaga lisan. Karena dalam surat Al-Baqarah, Al-Hajju asyhurun ma'lumat, faman farada fihinal hajja fala rafath wala fusuq wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Jadi 3, kalau lagi umrah, lagi haji, ingat jaga lisan. Yang pertama, fala rafath wala fusuq wala jidal. Yang pertama, jangan ngomong jorok. Nah, ini nggak mau apa? Jorok. Ngomong jorok maksudnya apa tuh? Kotor. Wah, ini kotor, sampah banyak banget, bukan gitu. Bukan, ngomong masalah yang apa? Yang tidak baik, ngeres-ngeres. Ngomong nggak boleh, apalagi berbuat. Ini tuh tidak boleh. Wala fusuq, ngomong nyakitin orang. Ngomong nyakitin orang, karena di sana nanti ya Allah, model-model orang ada yang hitam-hitam banget. Kalau kita kan modelnya nggak jauh-jauh beda, kayak begini-begini semua kan. Ya jauh-jauh beda dikit bedanya. Tapi kalau di sana ada yang hitamnya super, baunya masya Allah, model-model. Itu lisan ini kalau nggak sabar-sabar ngomong ini. Wala jidal, dan ingat jangan berdebat. Nah, memang di sana rawan sekali untuk berdebat. Sangat rawan untuk kita suka berdebat, maka disabarkan. Insya Allah kita yakin Bang Haji udah pengalaman dalam bab tersebut. Insya Allah betul-betul umrahnya dijadikan umrah yang makbulah, amin ya rabbal alamin. Nah, yang terakhir untuk kita nih, kalau ada saudara kita, tetangga kita, teman kita umroh atau haji, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, Bapak Ibu harus gembira. Harus apa? Gembira. Girang nggak kira-kira Bang Manit umrah? Padahal kagak diajak. Girang aja, itu tanda kita beriman. Kalau kita pegel, umroh lagi, nah ini berarti ada penyakit dalam hatinya tuh. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Hadis Bukhari dari Abu Hurairah, tidak beriman kalian sampai mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Kalau saya umroh girang, saya lihat saudara saya umroh, saya girang, itu tanda beriman. Tapi kalau ada yang umroh terus mukanya apa? Ruwet, nggak bisa tidur. Wah, jangan-jangan umrohnya itu, jangan-jangan dimulai tuh. Ada yang begitu tuh, bukannya girang malah sedih dia.
malah suudon lagi. Jangan-jangan ngutang umrohnya, jangan-jangan nyicil, jangan-jangan macem-macem. Kok nggak demen melihat saudaranya umroh? Kok nggak demen saudaranya haji? Wah, ini berarti imannya perlu di servis, perlu disalular, mesti dibenerin tuh. Kenapa? Karena nggak gembira. Tapi kalau lihat muka-mukanya muka girang semua nih, sebagai tanda iman kita, insya. Jadi kalau ada saudara kita melakukan ibadah atau dapat nikmat, kita harus girang. Itu tanda orang yang beriman. Nabi Muhammad, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur. Oh Nabi, Bapak Ibu, kalau ada orang dapat nikmat, dia lebih girang daripada orang yang dapat nikmat. Nabi, kalau ada yang dapat nikmat, dia lebih girang daripada orang yang dapat nikmat. Tapi kalau ada saudaranya yang sedih, Nabi Muhammad lebih sedih daripada orang yang kena musibah. Tuh, kita walaupun kita nggak bisa segirang Sahibul Bait, tapi paling tidak ikut gembira, insya. Yang kedua, selain girang, doain. Mau nggak doain Sahibul Bait? Insya Allah datangnya kita di malam tidak lain dan tidak bukan sebagai tanda kegembiraan kita. Yang kedua, sebagai keinginan kita berdoa untuk beliau. Insya Allah umrahnya dijadikan umrah yang makbulah, wa sa'yan masykur, wa dhanban maghfur, wa tijaratan lan tabur, wa amalan salihan makbul, insya. Kenapa? Karena di lewat hadis Sahih Muslim dari Abu Dzar, ma min muslimin yad'u li akhihi bi dhahril ghaib illa qala al malaku amin wa laka bimithli. Siapa yang mendoakan saudaranya, apalagi nanti Bang Madin besok udah gak ada di sini berangkat, kita di sini lihat Bang Madin, ya Allah Bang Madin lagi umroh, semoga dikasih gampang umrohnya, dijadikan umroh makbulah. Apa kata Rasul? Siapa yang mendoakan saudaranya dan saudaranya nggak tahu kalau kita lagi doain, kecuali malaikat akan bilang amin, kabulkan ya Allah, biar dia mendapatkan apa yang didapat oleh orang yang didoain. Jadi misalkan nih saya nggak umroh, besok beliau berangkat, saya bilang ya Allah, beliau nggak tahu nih kalau kita doain, ya Allah Bang Madin dijadiin ya Allah umrahnya umrah makbulah. Apa kata Allah? Malaikat bilang kamu juga mendapatkan pahala apa yang dia dapat. Makanya kata Abu Dzar, orang itu bisa umroh tanpa dia umroh. Bagaimana caranya? Doain orang yang sedang umroh, doain. Jadi doa itu jangan cuma malam ini, tetangga terutama saudara, kerabat. Bila sudah berangkat, ya Allah sudah berangkat, insya Allah lancar, sehat, mudah, umrohnya makbul. Itu kita mendapatkan pahala seperti yang dia dapat. Makanya kata Ummu Abu Dzar, dikatakan oleh Ummu Abi Dzar, dikatakan oleh sahabat Nabi, orang itu bisa haji tanpa berhaji. Orang itu bisa berjihad tanpa jihad. Orang itu bisa umroh tanpa umroh. Orang itu bisa ibadah tanpa melakukan ibadah. Bagaimana caranya? Mendoakan orang yang melakukan itu. Ngelihat orang sedekah, ya Allah saya nggak bisa sedekah, dia punya sedekah, punya uang, ya Allah semoga sedekahnya diterima oleh Allah. Dia dapat pahala seperti bersedekah. Padahal dia nggak bersedekah, karena saya nggak mampu, cuman saya doain orang yang bersedekah, dia dapat pahala seperti orang bersedekah. Makanya insya Allah malam ini kita berdoa untuk sahibul hajah, sahibul bait yang akan melaksanakan ibadah. Tapi insya Allah bukan hanya di malam ini, besok saat kita teringat beliau, besok saat kita tetangga lihat, oh Pak Madin lagi umrah, insya Allah umrahnya makbulah. Begitu aja, nggak pakai duduk madep kiblat, nggak usah doa semoga umrahnya makbulah. Dengar ada teman kita juga lagi umroh, oh semoga umrahnya makbul, semoga selamat, langsung kita dapat pahala. Kira-kira gampang apa susah doain saudara kita, doanya dia waktu kita doain nggak tahu, kira-kira gampang apa susah? Dia lagi pergi nggak tahu kita doain di rumah, gampang-gampang susah itu sebenarnya. Kalau hatinya nggak bersih nggak bisa. Maka insya Allah kita ini gampang semua, karena insya Allah Allah bersihkan hati kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Inilah yang tentunya yang harus kita lakukan kalau ada orang umroh di sekitar kita. Pertama bahagia, kedua doa untuk dia, maka kita mendapatkan apa yang Allah berikan kepada
orang yang kita doakan. Semoga apa yang kita lakukan di malam hari ini semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga sahibul bait dalam melaksanakan ibadah umrohnya dikasih selamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Anallaha yasabuhum salamah wa yarudduhum ila autanihim salimin ghanimin mahfudin marzukin fi khairin walufin wa afiyah, wa annallaha yaj'al umratahu umrah maqbulah wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabura wa amalan salihan maqbula bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurangnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.